Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Nuraini Putri, mahasiswa semester 4 Institut Citra Internasional. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir yang dimulai dengan penilaian Apgar Score. Pertama-tama kita akan memeriksa dari A atau appearance, yaitu warna kulit bayi. Kita lihat di warna kulit bayi ini, apabila seluruh warna kulit bayi berwarna biru, maka skornya adalah 0. Namun jika berwarna biru hanya pada bagian ekstremitas bayi, maka skornya adalah 1. Nah, jika seluruh kulit bayi berwarna merah muda, skornya adalah 2. Lalu kita lanjut ke P atau pulse, yaitu denyut jantung. Jika saat pemeriksaan tidak terdengar suara denyut jantung bayi, maka skornya adalah 0. Namun jika terdengar di bawah 100 kali per menit, skornya adalah 1. Dan jika terdengar di atas 100 kali per menit, skornya adalah 2. Di sini kita periksa denyut jantung bayinya. Di sini denyut jantung bayinya di atas 100 kali per menit, maka skornya adalah 2. Lalu kita lanjut ke G atau grimace, yaitu refleks, di mana kita memeriksa refleks saat kita memberikan stimulasi. Kita memberikan stimulasi misalnya di area hidung bayi. Jika bayi tidak merespon, maka skornya adalah 0. Namun jika bayi hanya meringis, skornya adalah 1. Jika bayi menangis, batuk atau bersin, maka skornya adalah 2. Lalu kita lanjut ke A, yaitu activity. Kita memeriksa tonus otot bayi. Kita lihat pergerakan dari tangan dan kaki bayi. Jika pergerakannya lemah, maka skornya adalah 0. Namun jika pergerakannya hanya ada pada bagian bawah ekstremitas, maka skornya adalah 1. Nah, jika pergerakannya sangat aktif, maka skornya adalah 2. Lalu kita lanjut ke R, yaitu respirasi, di mana kita menilai pernafasan si bayi. Jika tidak ada usaha bernafas dari bayi, maka skornya adalah 0. Jika bayi bernafas lemah, skornya adalah 1. Dan jika bayi menangis kuat dan bernafas dengan baik, maka skornya adalah 2. Nah, dari penilaian ini kita hitung dari skor tadi. Jika skornya 7-10 berarti bayi beradaptasi dengan baik. Jika skornya hanya 4-6 berarti bayi mengalami aspeksia ringan. Nah, jika skornya 0-3 saja, bayi mengalami aspeksia berat. Lalu kita lanjut ke pemeriksaan antropometri, di mana kita menimbang berat badan bayi, yaitu minimal timbangannya adalah 2.500, maksimal 4.000 gram. Itu adalah berat badan normal bayi. Lalu kita ukur panjang bayi. Nah, panjang bayi di sini 50 cm. Lalu kita ukur lingkar kepala. Lingkar kepala dari glabella, kita lingkar ke glabella lagi, yaitu 33 cm. Lalu kita ke pemeriksaan umum subaktif dari mulai tanda-tanda vital, yaitu pertama denyut jantung. Kita periksa denyut jantung bayi. Di sini denyut jantung bayi terdengar 120 kali per menit. Itu berarti denyut jantungnya normal. Lalu kita hitung frekuensi nafas bayi.
Kita lihat pergerakan dari dada bayi. Yaitu nafasnya di sini normal 60 kali per menit. Lalu kita ukur suhu bayi menggunakan temperatur. Di sini suhunya normal 37,5 derajat Celcius. Lalu tekanan darah diukur menggunakan alat ukur yang memang disesuaikan dengan ukuran bayi. Lalu kita melakukan pemeriksaan menyeluruh mulai dari warna kulit bayi, apakah terdapat kelainan seperti purpura. Lalu kita periksa di wajah bayi, apakah simetris. Kita lihat apakah ada kelainan seperti sindrom kongenital, Down syndrome, dan kita lihat apakah ada tanda-tanda trauma. Lalu kita periksa di bagian kepala bayi, apakah terdapat moldi, terus perdarahan, ataupun fraktur. Lalu kita turun ke bagian leher, apakah kita lihat lehernya pendek atau ada kelainan, tumor, trauma leher, atau sindrom. Lalu kita ke bagian wajah, yaitu di mata. Kita lihat matanya, apakah ada katarak atau tanda-tanda trauma ataupun sekret. Lalu kita lihat ke mulut, apakah mulutnya ini simetris ya. Lalu kita masukkan salah satu jari kita ke mulut, kita lihat apakah ada kelainan labiopalato atau bibir sumbing. Lalu kita ke hidung, kita lihat pernafasannya, apakah ada pernafasan cuping hidung. Lalu apakah ada kelainan dan juga fraktur ataupun ada sekret. Lalu kita ke telinga, kita lihat apakah letak daun telinganya benar atau ada kelainan mikrotia. Lalu kita ke bagian dada atau toraks, kita lihat bentuk dari dadanya, apakah ada kelainan, terus gerakannya juga kita lihat, yaitu pernapasannya simetriskah, laju nafasnya, dan apakah ada fraktur. Lalu kita turun ke abdomen, kita lihat dari bentuknya, kita lihat tali pusatnya, warna tali pusat, lalu apakah ada kelainan pada perut bayi. Lalu kita palpasi di bagian limpa bayi, yaitu sias kanan dan sias kiri. Apakah ada pembesaran? Lalu kita palpasi bagian ginjal di bagian kiri dan kanan perut sini. Oke, lalu kita ke pemeriksaan genitalia eksterna. Apakah terdapat trauma? Nah, jika laki-laki di sini kita lihat apakah ukuran penisnya normal. Lalu skrotumnya kita lihat, dan testisnya apakah sudah turun. Lalu kita ke bagian belakang, di tulang belakang bayi. Kita lihat apakah ada kelainan ya, seperti skoliosis. Lalu kita ke gerakan ekstremitas bayi, gerakan tangan dan kakinya. Kita lihat apakah simetris, apakah ada fraktur atau kelumpuhan dan tonus ototnya. Lalu kita lihat juga di bagian anus, apakah terdapat lubang anus. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan neurologis, di mana kita pertama menilai apakah bayi menangis dengan aktif,
bergerak dengan aktif dan menangis dengan kuat. Lalu posisi gerakan tungkai dan lengannya juga apakah aktif, dan kesadarannya kita nilai kesadaran penuh, juga tonus otot. Lalu ke refleks, yang pertama kita periksa adalah rooting refleks, yaitu kita taruh ujung jari pada ujung mulut bayi. Jika bayi mengikuti dan berpaling ke arah jari, maka bayi sedang berusaha mencari puting. Lalu ke sucking refleks atau refleks menghisap, kita masukkan ujung jari tadi ke dalam mulut bayi. Nah, jika bayi langsung menghisap, berarti refleks bayi bagus. Lalu ke moro, refleks moro, bayi kita terlentangkan, lalu kita angkat. Nah, saat diangkat kita biarkan kepala bayi jatuh, lalu langsung kita tangkap dengan cepat. Nah, bayi akan refleks kaget dan bereaksi dengan merentangkan kedua tangannya. Lalu kita ke refleks tonic neck reflex, yaitu bayi kita terlentangkan, lalu kita palingkan kepala bayi ke kanan dan bayi akan ekstensi di sebelah kanan. Nah, jika kita palingkan kepalanya ke kanan, maka ekstremitas bayi bagian kanan juga akan ikut bergerak. Nah, sebaliknya jika bayi kita palingkan ke kiri, maka ekstremitas bayi yang kiri juga akan ikut bergerak. Lalu kita ke palmar grasp reflex, yaitu kita letakkan telunjuk pada telapak tangan bayi dan bayi akan refleks memegang tangan kita, jari kita. Lalu kita ke refleks Babinski, yaitu di telapak kaki kita gores. Nah, pada saat ini bayi akan refleks melakukan ekstensi pada jari-jarinya. Nah, yang terakhir adalah stepping reflex, di mana kita posisikan bayi berdiri tegak. Nah, kaki menyentuh permukaan, lalu bayi mama akan meluruskan tungkai. Lalu yang kedua, kita coba memajukan badan bayi ke depan. Nah, pada saat ini bayi akan otomatis memajukan kakinya, seolah-olah dia akan melangkah. Baik, sekian untuk pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Semoga video ini bisa bermanfaat dan mendapatkan hasil yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.